Dahulu kala hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia bekerja keras setiap hari di ladang dan mencari ikan di sungai. Suatu hari, setelah seharian bekerja, Toba pergi memancing. Saat itu, ia sama sekali tidak mendapatkan ikan dan mulai membayangkan betapa bahagianya jika memiliki seorang istri yang menemaninya di rumah. Tiba kail pancingnya bergerak dan ia berhasil menangkap seekor ikan emas yang sangat besar. Dengan senang hati, ikan itu dibawa pulang untuk dimasak. Namun saat kembali ke dapur, ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu mengaku sebagai seorang putri yang terkena kutukan menjadi ikan. Sebagai rasa terima kasih karena telah diselamatkan, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan satu syarat. Toba tidak boleh memberitahu asal-usul dirinya kepada siapapun. Toba menyetujui syarat itu dan mereka pun menikah. Beberapa tahun kemudian, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Berbeda dengan ayahnya yang rajin, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan suka membakar. Suatu hari, ibunya meminta Samosir untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. Namun, di perjalanan, Samosir tergoda. Ia pun memakan makanan tersebut hingga habis. Saat tiba di ladang dan melihat makanannya habis, Toba menjadi sangat marah. Dalam keadaan emosi, ia berkata bahwa Samosir adalah anak ikan. Tanpa sadar, Toba telah melanggar janjinya yang pernah ia ucapkan kepada istrinya. Samosir menangis dan pulang mengadu kepada ibunya. Sang ibu sangat kecewa karena Toba mengingkari janjinya. Ia kemudian pergi bersama Samosir meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, hujan deras turun dan air keluar dari tanah hingga menenggelamkan seluruh desa tersebut. Tempat tersebut akhirnya berubah menjadi Danau Toba, sedangkan dataran tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri menjadi Pulau Samosir. Dari legenda Danau Toba ini terdapat beberapa nilai moral yang dapat dipetik. Pertama, kita harus menjaga amanah dan menepati janji, karena pelanggaran terhadap janji dapat membawa akibat yang sangat fatal, seperti yang dialami Toba ketika ia mengungkap rahasia istrinya. Kedua, cerita ini mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan berbicara dengan baik, terutama kepada keluarga maupun orang terdekat. Ketiga, kita juga dapat meneladani sikap kerja keras Toba yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, legenda ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga kita harus berpikir sebelum bertindak untuk berbicara. Oleh karena itu, cerita Danau Toba bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga memiliki pesan kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi membaca yang digunakan dalam memahami cerita ini adalah membaca intensif, yaitu membaca secara teliti untuk memahami alur cerita, tokoh, konflik, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, digunakan juga strategi menentukan ide pokok agar isi cerita lebih mudah dipahami dari awal hingga akhir.